Yang berikutnya adalah impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah perubahan momentum, sehingga secara matematis dapat kita tuliskan sebagai impuls atau I besar sama dengan delta P, atau impuls sama dengan P2 dikurangi P1, atau momentum kedua dikurangi momentum pertama, atau momentum akhir suatu benda dikurangi momentum awal suatu benda, dengan I merupakan impuls dengan satuan kilogram meter per sekon. Ya, benar, impuls dan momentum memiliki satuan yang sama dan tentu saja memiliki dimensi yang sama pula. Kemudian coba kita tinjau hukum kedua Newton tentang impuls. Kita tahu hukum kedua Newton berbunyi percepatan gerak suatu benda itu sebanding dengan resultan gaya yang dia miliki dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Secara matematis, hukum kedua Newton dapat kita tuliskan sebagai A atau A kecil sama dengan sigma F dibagi M. Dengan A merupakan percepatan gerak suatu benda dan sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Semakin besar resultan gaya yang dimiliki oleh suatu benda, maka otomatis percepatan yang dimiliki oleh benda tersebut akan semakin besar atau semakin tinggi. Nah, pemberian gaya atau pemberian resultan gaya yang diterima oleh benda akan menyebabkan perubahan kecepatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Dan perubahan kecepatan ini akan berdampak pada perubahan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Kita tahu percepatan atau A dapat kita uraikan sebagai delta V per delta T, atau percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Sehingga persamaan A sama dengan sigma F per M dapat kita uraikan menjadi delta V per delta T sama dengan sigma F dibagi M. Kemudian menggunakan perkalian silang kita bisa ubah menjadi M dikali delta V sama dengan F dikali delta T. Nah, M dikali delta V merupakan perubahan momentum atau impuls yang sedang kita bahas ini. Sehingga bisa kita tuliskan delta P atau I sama dengan F dikali delta T. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan persamaan impuls atau I bisa kita uraikan sebagai delta P, bisa juga kita uraikan sebagai F dikali delta T, atau gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Semakin lama gaya bekerja pada suatu benda, maka semakin tinggi pula impuls yang diterima oleh benda tersebut, atau semakin besar perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut. Nah, kita perhatikan delta P itu kita jabarkan sebagai F dikali delta T. Sehingga bisa kita tuliskan F sama dengan delta P dibagi delta T, atau gaya merupakan perubahan momentum yang dialami oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Tadi kalau percepatan merupakan perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, kalau gaya merupakan perubahan momentum yang dialami oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kalau A bisa kita uraikan menjadi delta V per delta T, kalau gaya bisa kita uraikan menjadi delta P per delta T, atau impuls per delta T. Sekarang kita ingat bahwa momentum merupakan M dikali V, atau P sama dengan mV. Berarti perubahan momentum yang dalam persamaan F sama dengan delta P per delta T dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu perubahan momentum dikarenakan perubahan massa dengan kecepatan konstan, atau momentum terjadi karena perubahan kecepatan dengan massa konstan.
atau bisa pula merupakan gabungan di antara keduanya. Sehingga F sama dengan delta P per delta T dapat kita uraikan lagi menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T ditambah delta M dikali V per delta T. Nah, bagian depan, apabila perubahan momentum terjadi karena perubahan kecepatan dengan massa konstan, maka dia akan teruraikan menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T. Kemudian, kalau perubahan momentum yang terjadi dikarenakan perubahan massa dengan kecepatan konstan, maka gaya bisa kita uraikan menjadi F sama dengan delta M dikali V per delta T. Sedangkan apabila perubahan momentum yang terjadi karena faktor keduanya, perubahan massa dan perubahan momentum, maka F kita tuliskan sebagai M dikali delta V dibagi delta T ditambah delta M dikali V dibagi delta T. Nah, untuk perubahan momentum karena perubahan kecepatannya, atau bisa kita katakan massa benda yang mengalami perubahan momentum adalah tetap, sehingga delta M sama dengan 0 atau perubahannya itu tidak ada, maka untuk delta M dikali V per delta T itu sama dengan 0, sehingga dapat kita abaikan. Sehingga persamaan gaya dapat cukup kita tulis sebagai F sama dengan M dikali delta V dibagi delta T, yang mana delta V dibagi delta T merupakan A, sehingga sebenarnya kita bisa juga tuliskan F sama dengan M dikali A, yaitu hukum kedua Newton.